Gelombang hijrah di Amerika. Ribuan warga masuk Islam, Trump geram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada kejadian yang mengejutkan di Amerika. Ribuan orang memilih masuk Islam, bahkan banyak di antara mereka yang sebelumnya sama sekali tidak tertarik dengan agama. Fenomena ini bikin heboh, dan kabarnya, Trump sendiri merasa geram. Kok bisa? Yuk, kita bahas lebih dalam. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kita akan membahas berbagai fakta menarik tentang perkembangan Islam di dunia, termasuk kejadian luar biasa yang sedang terjadi di Amerika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini agar bisa menyebarkan informasi bermanfaat dan inspiratif untuk kita semua. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, biar berkah selalu mengalir. Dan juga, kasih tahu kami asal kota kalian, biar kita bisa kenal lebih dekat. Islam adalah agama yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Banyak orang mungkin tidak menyangka bahwa di negara yang selama ini dikenal dengan budaya sekuler dan individualisme yang tinggi, Islam justru berkembang pesat dan semakin diterima oleh masyarakatnya. Namun, faktanya, berbagai data dan penelitian telah menunjukkan bahwa Islam kini menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Fenomena ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga bisa kita lihat dari semakin banyaknya orang yang memeluk Islam setiap tahunnya. Dilaporkan bahwa setiap tahun, puluhan ribu orang Amerika mengucapkan syahadat dan menjadi mualaf. Hal ini tentu mengejutkan, terutama mengingat bahwa Amerika seringkali dikaitkan dengan sentimen Islamofobia, terutama setelah peristiwa September 11 yang sempat membuat citra Islam menjadi buruk di mata sebagian besar masyarakat Barat. Lantas, apa yang membuat begitu banyak orang di Amerika tertarik untuk masuk Islam? Apa yang mereka temukan dalam ajaran Islam, sehingga mereka berani mengambil keputusan besar dalam hidup mereka? Banyak dari mereka yang masuk Islam mengaku bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan hasil dari pencarian panjang dalam menemukan kebenaran dan makna hidup. Beberapa dari mereka sebelumnya adalah ateis, Kristen, Yahudi, atau penganut kepercayaan lain, tetapi merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam ajaran yang mereka anut. Bagi sebagian besar orang Amerika, kehidupan modern seringkali terasa kosong. Gaya hidup materialistis, tekanan sosial, dan budaya konsumerisme yang kuat membuat banyak orang merasa kehilangan arah dan tujuan. Mereka memiliki pekerjaan yang bagus, rumah yang mewah, dan segala bentuk kemewahan duniawi, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Di tengah kegelisahan batin itulah banyak orang mulai mencari jawaban. Beberapa dari mereka tanpa sengaja bertemu dengan komunitas Muslim yang ramah, sementara yang lain mulai membaca tentang Islam secara mandiri. Dan tak sedikit dari mereka yang menemukan Islam justru ketika mereka sedang dalam titik terendah dalam hidup mereka. Misalnya, banyak mantan pecandu narkoba dan alkohol yang akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Mereka merasa bahwa ajaran Islam yang menekankan keseimbangan hidup, kedisiplinan dalam beribadah, dan larangan terhadap zat-zat yang merusak tubuh benar-benar membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian, kini merasa memiliki pegangan yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Selain itu, kesaksian dari para mualaf seringkali menunjukkan bagaimana Islam memberikan mereka jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini tidak bisa mereka temukan dalam agama atau keyakinan sebelumnya. Banyak dari mereka yang kagum dengan ajaran tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah itu satu, tanpa perantara, dan tidak memiliki sekutu. Konsep ini terasa sangat masuk akal bagi mereka dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam agama lain yang terkadang sulit dipahami. Salah satu faktor terbesar yang membuat banyak orang Amerika tertarik pada Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Banyak mualaf yang mengaku bahwa mereka pertama kali mulai tertarik dengan Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran. Banyak yang awalnya hanya sekadar ingin tahu atau bahkan mencari kesalahan dalam Islam, tetapi justru berakhir dengan menemukan keindahan dalam ajarannya. Salah satu contoh yang paling sering disebut adalah keajaiban ilmiah dalam Al-Quran. Sejak pertama kali diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah mengandung berbagai fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh sains modern beberapa abad kemudian. Misalnya, tentang perkembangan janin dalam rahim, tentang struktur lapisan atmosfer, tentang pegunungan yang berfungsi sebagai pasak bumi, dan banyak lagi.
Fakta-fakta ini membuat banyak orang Amerika yang skeptis terhadap agama, akhirnya mempertimbangkan Islam sebagai kebenaran. Selain keajaiban ilmiah, banyak orang juga tersentuh dengan gaya bahasa dan makna mendalam dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak mualaf yang mengaku bahwa mereka menangis saat pertama kali membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang Allah, tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan tentang tujuan hidup manusia seringkali menyentuh hati mereka yang sedang mencari kebenaran. Salah satu ayat yang paling sering membuat orang tersentuh adalah, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Banyak orang yang merasa bahwa selama ini mereka mencari ketenangan di tempat yang salah, di harta, di ketenaran, atau di kesenangan duniawi, tetapi justru menemukannya dalam Islam. Selain faktor pencarian pribadi, perkembangan teknologi dan media sosial juga memiliki peran besar dalam meningkatnya jumlah mualaf di Amerika. Dakwah Islam kini semakin mudah diakses oleh siapa saja melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Banyak dai dan mualaf terkenal yang berbagi kisah perjalanan spiritual mereka di media sosial, dan video-video ini seringkali menjadi viral. Misalnya, ada banyak video yang memperlihatkan orang-orang mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya, dan momen ini selalu menjadi sangat emosional. Selain itu, banyak orang Amerika yang awalnya mendapatkan informasi keliru tentang Islam dari media mainstream, tetapi akhirnya menemukan fakta yang sebenarnya setelah mencari tahu sendiri di internet. Melalui media sosial, mereka bisa melihat Islam dari sudut pandang orang-orang yang benar-benar menjalankannya, bukan dari narasi negatif yang sering disebarkan oleh media barat. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, masyarakat Amerika mulai lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Dulu, Muslim di Amerika mungkin merasa terpinggirkan, tetapi kini mereka semakin berani menunjukkan identitas keislaman mereka. Masjid semakin banyak berdiri, restoran halal semakin mudah ditemukan, dan komunitas Muslim semakin berkembang. Pertumbuhan Islam di Amerika ini menjadi bukti bahwa tidak peduli seberapa banyak rintangan atau propaganda negatif yang dihadapi, kebenaran akan tetap bersinar. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa cahayanya tidak akan pernah padam, dan fenomena masuk Islam di Amerika adalah salah satu bukti nyata dari janji tersebut. Perjalanan spiritual menuju Islam bukanlah sesuatu yang mudah bagi banyak mualaf di Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka harus menghadapi tantangan besar, mulai dari perlawanan keluarga, kehilangan pekerjaan, hingga diskriminasi sosial. Namun, di balik semua ujian itu, ada satu hal yang selalu mereka rasakan setelah masuk Islam, kedamaian hati yang luar biasa. Di sini, kita akan melihat beberapa kisah inspiratif dari para mualaf di Amerika. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang seorang mantan pendeta Kristen, seorang mantan tentara Amerika, seorang mahasiswa yang skeptis terhadap agama, hingga selebriti terkenal. Namun, satu hal yang menyatukan mereka adalah kecintaan mereka terhadap Islam dan kebenaran yang mereka temukan di dalamnya. Michael Thompson adalah seorang mantan tentara Amerika yang pernah bertugas di Timur Tengah. Sebagai bagian dari militer AS, dia memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap Islam. Sejak kecil, dia diajarkan bahwa Islam adalah agama yang keras, penuh kekerasan, dan berbahaya. Ketika ditempatkan di Irak selama masa perang, Michael sering berinteraksi dengan penduduk Muslim setempat. Awalnya, dia tidak peduli dengan mereka dan hanya melihat mereka sebagai musuh. Namun, suatu hari, ketika dia sedang bertugas, dia melihat sesuatu yang mengubah pandangannya selamanya. Seorang pria tua Muslim yang tinggal di desa dekat markas militernya menawarkan air minum kepada tentara Amerika, termasuk Michael. Pria itu tahu bahwa para tentara ini adalah bagian dari pasukan yang bisa saja menyerang desanya, tetapi dia tetap memperlakukan mereka dengan kebaikan dan keramahan yang luar biasa. Michael mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu baik kepada orang yang dianggap sebagai musuh? Dia kemudian mulai berbicara dengan orang-orang Muslim di sana dan belajar tentang Islam langsung dari mereka. Ketika kembali ke Amerika, Michael semakin mendalami Islam. Dia mulai membaca Al-Quran, menonton ceramah Islam di YouTube, dan akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Pada suatu malam yang sunyi, dengan air mata yang mengalir di wajahnya, Michael mengucapkan syahadat dan secara resmi menjadi seorang Muslim. Namun,
Perjalanan spiritualnya tidak berhenti di sana. Ketika keluarganya mengetahui bahwa dia telah masuk Islam, mereka menolaknya dan bahkan mengusirnya dari rumah. Dia kehilangan banyak teman, dan mantan rekan militernya menganggapnya sebagai pengkhianat. Tetapi, Michael tetap teguh dalam imannya. Dia mengatakan bahwa, "Saya kehilangan keluarga dan teman-teman, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan." Sarah Williams berasal dari keluarga Kristen yang sangat taat. Sejak kecil, dia diajarkan untuk mencintai Tuhan dan beribadah dengan sepenuh hati. Dia bahkan menjadi seorang pendeta dan menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Kristen. Namun, ada satu pertanyaan yang selalu mengganggunya, konsep Trinitas. Sebagai pendeta, dia sering mengajarkan bahwa Tuhan adalah 3 dalam 1, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi, setiap kali dia mencoba menjelaskan konsep ini kepada jemaatnya, dia sendiri merasa kebingungan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi 3 tetapi tetap 1? Pencariannya untuk jawaban membawanya kepada Islam. Awalnya, dia hanya ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah. Namun, semakin dalam dia mempelajari Islam, semakin dia menyadari bahwa Islam adalah agama yang paling masuk akal baginya. Ketika pertama kali membaca surah Al-Ikhlas, katakanlah, "Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Quran Surat Al-Ikhlas 1:4. Sarah menangis. Ini adalah jawaban yang selama ini dia cari. Tuhan itu satu, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki sekutu. Akhirnya, Sarah mengucapkan syahadat. Dia meninggalkan posisinya sebagai pendeta dan memilih untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Keputusan ini membuatnya kehilangan banyak pengikut dan mendapat banyak kecaman dari orang-orang di gereja lamanya. Tetapi, dia tetap teguh. Dia mengatakan bahwa, "Saya lebih memilih kehilangan segalanya di dunia ini daripada kehilangan kebenaran yang telah saya temukan dalam Islam." Kevin Parker adalah seorang mahasiswa yang tidak percaya pada Tuhan. Dia seorang ateis yang berpikir bahwa agama hanyalah buatan manusia dan tidak memiliki dasar logis. Namun, suatu hari, dalam sebuah kelas filsafat, dosennya menantang para mahasiswa dengan sebuah pertanyaan. "Jika kalian tidak percaya Tuhan, bagaimana kalian bisa menjelaskan keteraturan alam semesta?" Pertanyaan ini terus menghantuinya. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu kompleks ini muncul dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Kevin mulai membaca berbagai buku tentang sains dan agama. Akhirnya, dia menemukan Al-Quran dan mulai membacanya. Salah satu ayat yang sangat menyentuh hatinya adalah, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak merasa lelah dengan menciptakannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Quran Surat Al-Ahqaf 33. Dia terkejut karena Al-Quran berbicara tentang alam semesta dengan cara yang sangat ilmiah. Dia kemudian menemukan banyak ayat lain yang membahas tentang ilmu pengetahuan, seperti proses pembentukan janin, lautan yang tidak bercampur, dan siklus air di bumi. Setelah berbulan-bulan melakukan penelitian, Kevin akhirnya sampai pada satu kesimpulan: Tuhan itu ada, dan Islam adalah agama yang benar. Hari itu, dia pergi ke sebuah masjid dan mengucapkan syahadat. Dia yang dulu tidak percaya Tuhan, kini menjadi Muslim yang taat. Ketiga kisah ini hanyalah contoh kecil dari ribuan orang di Amerika yang telah menemukan Islam. Mereka semua menghadapi tantangan, kehilangan keluarga, teman, dan bahkan pekerjaan, tetapi mereka tetap teguh dalam iman mereka. Mereka membuktikan bahwa ketika seseorang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Gelombang besar orang-orang Amerika yang masuk Islam bukan hanya membawa perubahan dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga mengubah wajah masyarakat Amerika secara keseluruhan. Islam yang dulunya dianggap asing, kini semakin dikenal dan diterima oleh banyak orang. Namun, perubahan ini tentu saja tidak berjalan tanpa hambatan. Ada pihak yang menyambutnya dengan tangan terbuka, tetapi ada juga yang merasa terancam dan tidak senang dengan meningkatnya jumlah Muslim di Amerika. Di paragraf ini, kita akan membahas bagaimana pertumbuhan Islam di Amerika memengaruhi berbagai aspek masyarakat, dari kehidupan sosial, budaya,
hingga reaksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Dulu, menjadi seorang Muslim di Amerika terasa sangat sulit. Jumlah Muslim sangat sedikit, masjid sulit ditemukan, dan banyak orang yang tidak memahami Islam dengan benar. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah Muslim di Amerika meningkat pesat. Menurut berbagai penelitian, Islam kini menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa jumlah Muslim di Amerika telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan diprediksi akan terus bertambah. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ini antara lain: banyaknya orang yang masuk Islam. Setiap tahunnya, ribuan orang Amerika mengucapkan syahadat dan menjadi Muslim. Tingginya tingkat kelahiran di komunitas Muslim. Keluarga Muslim cenderung memiliki lebih banyak anak dibandingkan dengan keluarga non-Muslim di Amerika. Imigrasi dari negara-negara Muslim. Banyak Muslim dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kini, Islam bukan lagi agama minoritas yang tidak dikenal. Masjid semakin banyak dibangun, restoran halal semakin mudah ditemukan, dan komunitas Muslim semakin kuat. Di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago, Muslim memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak Muslim yang sukses di berbagai bidang, mulai dari bisnis, politik, hingga industri hiburan. Dulu, banyak orang Amerika yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pemberitaan media yang sering menggambarkan Islam secara buruk. Setelah peristiwa September 11, banyak orang yang menganggap Islam sebagai agama yang berbahaya dan penuh kekerasan. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah Muslim dan semakin banyaknya orang Amerika yang mengenal Islam secara langsung, pandangan negatif ini mulai berubah. Kini, semakin banyak orang Amerika yang memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Banyak di antara mereka yang mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Faktor yang berkontribusi dalam perubahan persepsi ini antara lain: banyaknya mualaf terkenal yang berbagi kisah mereka, orang-orang seperti Malcolm X, Mike Tyson, dan bahkan tokoh-tokoh terkenal lainnya yang masuk Islam telah membuka mata banyak orang tentang keindahan Islam. Media sosial dan dakwah digital kini, Islam semakin mudah diakses melalui YouTube, TikTok, dan platform lainnya. Banyak orang yang menemukan Islam melalui video ceramah, debat agama, atau kisah inspiratif para mualaf. Interaksi langsung dengan Muslim. Ketika lebih banyak orang Amerika bertemu dan berinteraksi dengan Muslim di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sosial, mereka mulai memahami bahwa Muslim bukanlah ancaman, tetapi bagian dari masyarakat yang damai dan produktif. Banyak survei menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap Islam di Amerika mulai menurun. Kini, banyak sekolah dan universitas di Amerika yang menawarkan mata kuliah tentang Islam, dan lebih banyak tempat kerja yang mengakomodasi kebutuhan ibadah Muslim. Namun, di balik semua perubahan positif ini, ada juga kelompok yang tidak senang dengan perkembangan Islam di Amerika. Beberapa politisi dan kelompok konservatif melihat pertumbuhan Islam sebagai ancaman bagi identitas Amerika. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Saat masih menjabat, Trump pernah mengeluarkan kebijakan Muslim Ban, yaitu larangan masuk Amerika bagi penduduk dari beberapa negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini menuai banyak protes dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim. Selain itu, banyak kelompok ekstremis dan rasis yang berusaha menakut-nakuti Muslim di Amerika. Beberapa masjid pernah menjadi target serangan, dan banyak Muslim yang mengalami diskriminasi di tempat kerja atau sekolah. Namun, meskipun ada rintangan seperti ini, komunitas Muslim di Amerika tetap bertahan dan semakin kuat. Mereka terus berusaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Bahkan, di dunia politik, semakin banyak Muslim yang menduduki posisi penting. Ilhan Omar dan Rashida Tlaib, dua wanita Muslim, berhasil terpilih sebagai anggota Kongres Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa suara Muslim kini semakin diperhitungkan di Amerika. Melihat tren yang ada, masa depan Islam di Amerika tampak semakin cerah. Meskipun masih ada tantangan, semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam, dan komunitas Muslim semakin solid. Beberapa hal yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah Muslim akan terus bertambah. Dengan semakin banyaknya mualaf dan tingginya angka kelahiran di komunitas Muslim, Islam akan menjadi salah satu agama terbesar di Amerika. Islam semakin diterima di masyarakat, sekolah, universitas, dan media akan semakin banyak membahas Islam secara objektif, membantu mengurangi kesalahpahaman. Lebih banyak Muslim di pemerintahan dan media, Muslim akan semakin memiliki peran dalam politik, bisnis, dan hiburan, yang akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam. Dakwah digital akan semakin kuat, dengan kemajuan teknologi, Islam akan semakin mudah diakses oleh siapa saja yang ingin belajar tentangnya. Saat ini, Islam bukan lagi agama yang asing di Amerika. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan Amerika, dan semakin banyak orang yang terbuka untuk mengenalnya. Bagi kita sebagai Muslim, ini adalah momen yang penting. Kita harus terus menyebarkan pesan Islam dengan cara yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh hikmah. Seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff 8. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, Islam akan terus berkembang di Amerika. Semakin banyak orang yang menemukan kebenaran dalam Islam, dan semakin banyak komunitas yang terbentuk untuk mendukung mereka. Sungguh luar biasa bagaimana Islam bisa menyentuh hati banyak orang, bahkan di negara yang dulu sering dianggap jauh dari ajaran Islam. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Apakah menurut kalian Islam akan terus berkembang di Amerika? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya bel, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.